Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, have a blessed Sunday, such a beautiful Sunday today. Praise God, amen, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's prepare our hearts and our mind as we are enter into the presence of God. Haleluya. Kita berdoa. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kuduskan dan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang menghampiri takhta-Mu yang Maha Kudus untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Layakan kami ya Bapa, sebab Engkau layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Glory, glory, haleluya. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling up the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful life of his tree, sweet soul. His road is marching on.
you all the praise and the glory belongs to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise your name, the name above every other name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the Almighty God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat
Jadikan rumah doa layakkan Tuhan, sebab Kau layak disembah, layak dipuji, layakkan Tuhan, sebab Kau layak. Terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu, Tuhan. Benar Tuhan, sebab Kau layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang lagi di hadirat-Mu Bapa, menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Dan Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, agar setiap perkataan yang keluar semua hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Every step of the way, amen. Praise God, haleluya. Haleluya, praise God. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Perjanjian Lama. Kita masih belajar Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur ya. Ini kitab Mazmur 121 ini ada yang ditulis oleh Daud ya, sebagian dari ya. Jadi karena kitab Mazmur itu ada juga penulis-penulis kitab Mazmur yang lain ya, seperti Nabi Musa, itu dia juga menuliskan kitab Mazmur, lalu Raja Salomo, lalu Heman, ada lagi pokoknya ada kira-kira 7 ya yang menuliskan kitab Mazmur, sebagian dari kitab Mazmur. Dan selain dari itu yaitu Raja Daud pemazmur ya, dia adalah pemazmur, dia yang menuliskan banyak dari kitab Mazmur ini. Praise God. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka hati dan pikiran kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan
Firman Tuhan itu boleh tinggal tetap diam untuk menjadi penuntun kita, penegur kita ya, pengajar kita, pemimpin kita, pembimbing kita, dan penolong kita. Amin, puji Tuhan, praise God, haleluya. Yuk kita mau bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca, praise God. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 1, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menyediakan langit dan bumi. Ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Karena matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Dan ayat 8, Tuhan akan menjaga Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, praise God. Nah, kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ini Raja Daud sedang di saat dia menulis juga di dalam sebagian dari kitab Mazmur ini, yaitu termasuk di dalam kitab Mazmur 121, di mana dia juga sedang mengajar anak buahnya untuk mempersiapkan juga diri bagaimana mereka di saat mereka memerlukan penyertaan Tuhan ya, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi dia juga mempersiapkan anak buahnya ya untuk boleh mengalami Tuhan ya, boleh merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup mereka, sebagaimana dia sendiri sebagai Raja Israel, yaitu Raja Daud, mengalami ya penyertaan Tuhan, perlindungannya dan pemeliharaannya. Oleh sebab itu dia juga mau membagikan kepada anak buahnya dan mau memberikan kepada mereka bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana dia mengalami ya merasakan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya lewat penyertaan Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Nah, kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama Mazmur 121. Nyanyian Syara. Ini nyanyian Syara ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung ya. Ini nyanyian Syara. Dari ya. Manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini di ayat yang pertama, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Jadi ini sedang berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan itu akan menyertai mereka ya. Jadi aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Lalu ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan ya. Jadi pertolonganku ialah dari Tuhan ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Lalu di ayat yang kedua dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi Tuhan yang akan memberikan pertolongan ya. Lalu yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Amin, praise God. Jadi Tuhan adalah, pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan tadi di ayat yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi dia melihat, memandang ke gunung-gunung, dia bertanya-tanya, dari manakah datang pertolonganku? Ya, lalu di ayat yang kedua dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang akan menjadi
pertolongan, menjadi penolongnya atau menjadi penolong mereka. Ya, Raja Daud itu dia merasakan dan mengalami ya bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang masa hidupnya, dari masa mudanya sampai pada masa tuanya. Dia merasakan dan mengalami kasih sayang Tuhan ya yang begitu besar atas hidupnya, Tuhan yang terus menyertai dia karena dia juga hidupnya tetap melekat kepada Tuhan. Artinya dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam suka dan dukanya. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya, jadi di ayat yang ketiga, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Lalu penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Lalu ayat 4, tunggu balik lagi, kembali lagi ke ayat yang ketiga, bacakan lagi. ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, jadi luar biasa ya, di ayat yang ketiga dikatakan ia tidak akan membiarkan, ia itu Tuhan ya. Dia katakan ia tidak akan membiarkan kakimu goyah ya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Tuhan sebagai penjaga, yaitu perlindungannya tidak akan tergoyah. Tuhan yang sebagai perlindungan kita itu tidak akan tergoyah. Ya, jadi luar biasa ya di ayat yang ketiga, Tuhan sebagai perlindungan kita, dia tidak akan tergoyah. Oleh sebab itu Raja Daud merasakan, mengalami perlindungan Tuhan ya. Tuhan katakan ya, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Jadi di ayat yang pertama tadi ya, kita bacakan lagi ayat pertama sampai ke ayat yang ketiga. Ayat pertama, nyanyian Siara. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku ya. Jadi dia katakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia memandang ke arah gunung-gunung itu dan bertanya-tanya dari manakah datang pertolonganku. Lalu pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu ayat yang ketiga, ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, jadi luar biasa ya. Ada janji Tuhan ya. Artinya Tuhan itu mendengarkan seruan dari Raja Daud ya, dan juga orang-orang yang sudah mengalami atau merasakan ya. Ini juga ada sebagian orang di dalam Mazmur 121 ini, ada sebagian orang juga yang merasakan bagaimana dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka ya. Jadi mereka berseru, Tuhan mendengarkan seruan mereka untuk memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaannya dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di situ ya. Jadi dikatakan di ayat yang ketiga, di mana ia takkan membiarkan kakimu goyah dan bacakan lagi ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi luar biasa ya janji Tuhan, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak akan terlelap, artinya tertidur. Tuhan tidak akan tertidur. Tuhan itu ada, dia melihat, dia memandang dari kejauhan ya. Dia melihat, matanya tertuju di atas muka bumi ini. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, mata Tuhan itu menjelajahi seluruh bumi. Jadi mata Tuhan itu menjelajahi seluruh bumi. Dia melihat dari tempat kudusnya ya, di surga yang mulia.
dan memandang ke bawah di mana saudara dan saya berada, yaitu di muka bumi ini, di atas muka bumi ini. Tuhan memandang, melihat ke bawah, melihat dengan matanya, matanya yang tajam tertuju kepada bumi. Dia menjelajahi, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melihat anak manusia, yaitu kita semua sebagai anak-anak manusia ya, yang ada di atas muka bumi ini. Kita semua, kehidupan kita itu diperhatikan Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud merasakan, dan juga sebagian dari orang-orang yang merasakan dan mengalami pada saat itu di sana, bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, kita bacakan lagi. Sesungguhnya tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, artinya tadi dikatakan di ayat yang ketiga, penjagamu tidak akan terlelap ya. Lalu di ayat yang ke berikut 4, ya, di situ dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga sesungguhnya Israel. Tidak terlelap dan tidak tertidur ya. Lalu ayat 5, jadi di ayat yang keempat tadi bilang sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur ya. Jadi ini sambungan dari ayat yang ketiga, penjagamu tidak akan terlelap. Lalu disambungkan lagi, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur ya. Lalu continue. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Di ayat yang kelima dikatakan Tuhanlah penjagamu ya. Jadi ada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai penjaga kita. Lalu Tuhanlah naunganmu. Tuhanlah naunganmu ya dikatakan. Lalu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu Di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kananmu ya. Luar biasa ya. Isn't that awesome ya. Tuhan itu penjagamu dikatakan ya. Dia penjagamu ya. Jadi bacakan lagi, continue ayat yang kelima. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu ya. Awesome, dahsyat. Lalu Tuhanlah naunganmu. Tuhanlah naunganmu. Jadi Tuhan itu penjaga kita dan naungan kita. Lalu di sebelah tangan kanan. Di sebelah tangan kananmu. Dia ada di sebelah tangan kanan kita. Artinya Tuhan itu berdiri di samping kita ya. Dia mendampingi kita. Dia menyertai kita, mendampingi kita, menjaga kita, melindungi kita ya. Oleh sebab itu dia katakan dia tidak pernah terlelap dan tertidur ya. Dialah yang akan terus menjaga kita, menaungi kita ya, dan terus menolong kita. Lalu ayat yang berikut, ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau. Matahari tidak akan menyakiti engkau ya, dikatakan di ayat yang ke-6. Pada waktu siang. Pada waktu siang. Jadi matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Lalu atau bulan pada waktu malam. Atau bulan pada waktu malam. Jadi ini ayat yang ke-6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi Tuhan itu melindungi ya seluruh hidup kita itu ya, sampai maksudnya dia itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan ada bersama dengan kita, mendampingi kita tadi ya, di sebelah tangan kananmu. Di ayat yang kelima, dia akan mendampingi kita ya, menyertai kita, mendampingi kita siang dan malam. Artinya Tuhan akan terus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia adalah Allah Immanuel ya. Luar biasa Tuhan kita. Lalu ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan ya. Lihat ini perlindungan Tuhan luar biasa. Tuhan akan menjaga engkau dalam segala kecelakaan. Bacakan lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan ya. Luar biasa. Lalu Ia akan menjaga nyawamu.
Ia akan menjaga nyawamu. Jadi Tuhan itu menjaga kita dari segala kecelakaan dan menjaga nyawa kita. Artinya Tuhan yang memegang nyawa kita, yaitu kehidupan kita, pernafasan kita ya, kesehatan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang menjaga. Dia katakannya di ayat yang ke-7 tadi, Dia yang menjaga ya nyawa kita, ya nafas kita, kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Lalu ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu ya, luar biasa. Lalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-6 dan sampai ke-8 ya. Ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Pada waktu siang ya. Jadi ini perlindungan Tuhan. Lalu atau bulan pada waktu malam. Atau bulan pada waktu malam. Lalu continue. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Lalu Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga nyawamu ya. Luar biasa, Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan, mara bahaya ya. Dan Dia akan menjaga nyawa kita ya. Luar biasa. Lalu ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin ya. Luar biasa ya saudara. Tuhan katakan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga, artinya Tuhan akan terus menyertai kita ya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan katakan, bacakan lagi ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Jadi Tuhan katakan Dia akan menjaga keluar masukmu. Artinya keluar masuk kita itu ada di dalam perlindungannya. Dari saat ini, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi kita itu ada di dalam perlindungan Tuhan dari sekarang ini, dari masa ini, masa kini, saat ini ya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Perlindungan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Itulah yang dialami dan dirasakan oleh Raja Daud dan juga anak buahnya pada saat itu ya. Dia mau mereka juga merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan, penjagaannya dan perlindungannya, pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang hidup taat di dalam akan firman-Nya, dan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah janji Tuhan ya, untuk orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan. Ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, pemeliharaannya luar biasa dahsyat. Ya, kita tidak akan dibiarkan. Tuhan tidak akan terlelap, Dia tidak akan tertidur. Dia tetap terus menyertai, menjaga dan melindungi kita dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya. Ya, Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan terus menyertai kita, melindungi kita di dalam situasi apapun, di dalam suka dan duka kita. Tuhan akan terus menyertai kita, saudara. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut akan penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan Allah Immanuel. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita, menjaga, memelihara, melindungi kita, dan menolong kita, dan menyelamatkan kita. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bagaimana Raja Daud mengalami kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Raja Daud dan orang-orang pada masa itu ya, di mana mereka semua ya, semua yang menuliskan kitab Mazmur juga sebagian dari mereka pun merasakan, mereka pun mengalami
ya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu mereka juga mau memberikan kita juga kesempatan untuk boleh merasakan dan mengalami semua yang mereka sudah alami yang datang dari Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di dalam hidup mereka, yaitu cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, ya penyertaannya, perlindungannya, semua itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka sangat berbahagia karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan, mereka tetap hidup takut akan Tuhan, dan mereka tetap hidup mencari Tuhan, di mana Tuhan yang akan menolong mereka dan melindungi mereka dan menyelamatkan mereka. Itulah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121, kitab Mazmur pasal yang ke-121 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itulah janji-janji Tuhan bagi kita, penyertaan Tuhan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang luar biasa ya, yang tidak ada tandingannya. Tuhan kita sangat mengasihi kita, asal kita semua mau hidup takut akan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan dan hidup untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya dan hidup tetap menyenangkan Tuhan. Itulah janji-janji Tuhan akan menyertai kita bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati, dan biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah mengajar kita, Dia yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tetap terus menjadi penuntun kita, penegur kita, pengajar kita, pemimpin kita, pembimbing kita, dan penolong kita. Amin. Karena keselamatan itu hanya datang dari firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Dialah keselamatan kita. Keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap hidup melekat kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Sampai Tuhan kembali, biarlah Tuhan dapati saudara dan saya hidup tidak bercacat dan tidak bernoda, dan nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kebenaran firman pada hari ini boleh menolong saudara dan saya, dan boleh memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam hati, lubuk hati kami yang paling dalam, agar firman Tuhan itu boleh tinggal diam dan menuntun kami, menolong kami untuk menyelamatkan kami, dan membawa kami bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih,
kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Bahkan di setiap hari, Bapa, kami percaya Tuhan masih memegang kendali di dalam situasi yang ada di atas muka bumi ini Bapa. Begitu banyak bencana-bencana alam terjadi di seluruh dunia Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan yang masih mengatur dan mengontrol setiap cuaca yang ada di atas muka bumi ini. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta dan hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kami dan melindungi kami dari segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan terus bangsa dan negara-Mu. Kami mau serahkan para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Kami mau serahkan terus Bapa, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau serahkan Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi kami Bapa di sepanjang hidup kami. Dan Tuhan persiapkan kami untuk kedatangan Tuhan. Agar Tuhan kembali, Tuhan dapati kami tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan nama kami semua ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, serahkan bangsa-bangsa di 5 benua Bapa. Biarlah Tuhan bawa bangsa-bangsa untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami mau serahkannya Bapa, setiap cuaca Bapa di setiap hari. Berkati kami cuaca yang baik, berkati kami hari yang indah. Karena Tuhan yang memegang kontrol di atas muka bumi ini. Karena bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Dan Tuhan katakan, akulah yang empunya seluruh bumi. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami seperti firman-Mu berkata, Tuhan akan menyertai kami, keluar masuk kami ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Praise God, haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Haleluya. Kita angkat pujian and sings my soul.
are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed Sunday. Selamat hari Minggu.